Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau coba bahas film yang berasal dari Korea Selatan, yaitu Alive atau Saraida yang rilis pada awal tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Mas Yo Ah-in yang akan beradu akting dengan si cantik Park Shin Hye. Singkatnya ya, film ini bercerita tentang perjuangan seorang pemuda yang harus bertahan hidup di dalam apartemennya dikarenakan telah terjadi bencana zombie yang telah mewabah di daerahnya. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film ini diawali dengan perkenalan seorang karakter bernama John Woo. Biar gampang, kita panggil aja Mas ini dengan John ya. Ia tinggal di dalam sebuah apartemen di kota Seoul, Korea Selatan. Paginya saat jam 10, ia terbangun, lalu melihat sebuah pesan dari ibunya kalau tadi pergi keluar dengan terburu-buru. Terus ingetin kalau persediaan makan di rumah sedang menipis, dan menyuruh John untuk pergi berbelanja. Ia pun memulai aktivitasnya dengan langsung bermain game online. Sesaat waktu mau bermain, teman-teman sesama gamers yang memberitahu untuk melihat berita di TV. Saat mau melihat, seketika ia mendapat pesan darurat dari HP-nya, di mana isi pesannya menghimbau kepada para warga untuk tidak keluar rumah karena telah terjadi kerusuhan di 48 lokasi pada kota Seoul. Berita di TV juga mengatakan kalau sedang terjadi kerusuhan massal karena banyak warga yang tiba-tiba melakukan kekerasan ekstrim dan saling menyerang. Dikatakan kalau kejadian ini awalnya merupakan kerusuhan kecil di wilayah distrik Gangbuk yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Lalu pemerintah menetapkan kalau saat ini ada status darurat nasional. Kemudian John mendengar banyak keributan di luar dan melihat kalau kejadian itu telah sampai ke daerahnya. Terlihat banyak orang panik menyelamatkan diri dikarenakan serangan orang-orang yang tiba-tiba menjadi ganas. Dan bisa kita lihat kalau banyak dari mereka telah berubah menjadi zombie. Dilanda kebingungan, John penasaran dan ingin mengecek keadaan di depan pintu apartemennya. Tapi tiba-tiba ada orang memaksa masuk ke dalam kamarnya dan mengaku sebagai tetangga di sana. Ia meminta John untuk memberi tempat bersembunyi karena diserang oleh kakaknya. Tapi John tidak mengizinkan karena takut kalau mungkin saja orang ini akan menyerangnya juga. Akhirnya pria tersebut mau pergi, tapi sebelum itu ia meminta izin untuk pergi sebentar ke toilet. Setelah itu, ia melihat berita di TV kalau setiap warga dapat tertular melalui gigitan atau dilukai oleh pelaku. Gejala tertularnya berupa perubahan perilaku yang ekstrim dan matanya memerah. Diberitahukan juga selain melakukan tindakan kekerasan, si penderita akan melakukan tindakan kanibalisme. Sesaat waktu pria itu keluar dari kamar mandi, John pun langsung curiga lalu menodongkan pisau ke pria tersebut karena terdapat luka di tangannya. Pria itu pun berkilah kalau ia tidak apa-apa. Tapi tidak lama, perubahan pun terjadi. Terlihat mata memerah, kemudian dia menyerang John. Untungnya, pria ini bisa terusir keluar. Lalu saat mengintip dari lubang pintu, terlihat tetangga tadi diserang oleh zombie yang ganas. Kemudian dia memblokade pintunya dengan lemari es. Setelah itu mencoba untuk menelpon, tapi sinyalnya mati. Gak lama ia mendapat pesan dari ibunya yang mengatakan tidak bisa segera pulang, lalu bilang agar tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk, serta harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Di malam hari, untuk memperkuat tekad, ia membuat tulisan "Aku harus bertahan" di foto keluarganya. Setelah itu mengumpulkan semua makanan yang dia punya untuk cadangan makanan sehari-hari. Esoknya di hari kedua, ia mulai mencari info terbaru. Kemudian di sosmed terlihat banyak orang yang mencoba memberi kabar serta meminta pertolongan. Ia pun mencoba membuat hal yang sama. Setelah itu mencoba untuk melihat keadaan sekitar dengan cara menempelkan HP-nya ke sebuah drone. Terlihat kalau keadaan sekitar apartemennya sudah dikelilingi oleh para zombie. Tapi sialnya di saat drone tersebut sudah mencapai atas, baterai HP-nya langsung habis. Ia pun menghabiskan waktu dengan bermain game. Tapi nggak lama, koneksi internet di sana juga terputus. Malamnya di luar, ia melihat ada seorang polisi wanita yang mencoba untuk berjuang hidup. Tapi karena udah nggak ada harapan, polisi itu mencoba untuk bunuh diri, tapi tidak berhasil. Kemudian diseret paksa oleh para zombie.
John pun melampiaskan kekesalannya dengan berteriak kepada para zombie. Tapi apa daya, sang polisi sudah tidak terselamatkan. Dan sialnya, karena teriakan tersebut, rumahnya dimasuki oleh seorang zombie yang ganas. Ia pun tidak bisa menahan kekuatan zombie itu. Tapi John tidak kehilangan akal. Ia berencana memancing zombie itu ke balkon agar jatuh keluar. Rencananya pun berhasil, tapi seketika ia terlihat sedih dikala polisi wanita yang tadi berjuang hidup telah menjadi zombie. Setelah itu, ia mengganjal pintunya agar tidak gampang dimasuki. Lalu stres karena terjangan zombie tadi telah menghamburkan makanannya. Di hari ke-7, keadaan makin sulit karena pasokan air di apartemennya telah mati. Terus di hari ke-10, pasokan makanan dan minuman sudah hampir habis. Siaran pada TV juga tidak banyak membantu karena hanya menghimbau para warga agar tetap tinggal di dalam rumah. Pada hari ke-15, ia mulai lemas dan hanya tersedia minuman keras untuk mengganjal perut. Karena hal itu, ia pun berhalusinasi tentang keluarganya, di mana sedang memeluk ibunya. Seketika setelah sedikit sadar, ia langsung sedih karena semua itu hanyalah hayalan. Gak lama, ia mendapatkan sebuah pesan suara, tapi karena gak ada sinyal, ia terpaksa bergelantungan di balkon. Akhirnya, isi pesan suara itu dapat didengarkan. Dan ternyata itu adalah suara sang ibu yang bilang kalau mereka selamat dan lagi bersembunyi di kantor ayahnya. Ia pun sedikit tenang. Tapi gak lama, raut mukanya berubah. Karena terdengar pada isi suara itu kalau keluarganya telah diserang oleh zombie. Ia pun marah dan kesal sampai-sampai berani keluar pintu dan menghajar zombie yang ada di sana. Karena hal itu, para zombie pun mengejarnya, tapi dengan cekatan ia bisa kembali masuk ke dalam kamar. Di malam ke-20, John melihat keadaan kota yang makin kacau. Terlihat ada ledakan di beberapa tempat dan itu berakibat putusnya pasokan listrik. Kemudian ia kembali membuat video menggunakan laptop. Tapi di sana ia hanya mengucapkan kalimat singkat, yaitu selamat tinggal. Kemudian mencoba untuk gantung diri. Tapi sesaat, waktu baru menggantung, ia disorot sebuah sinar laser yang kemudian mengarah ke tulisan no atau tidak. Hal itu langsung membuatnya kaget dan berusaha melepaskan diri. Dengan susah payah, ia berhasil lepas dari tali tersebut. Lalu laser itu mengejek John dengan menyorotkan huruf yang membentuk tulisan bodoh. Ternyata laser itu berasal dari wanita yang tepat berada di seberang jendela apartemennya. Kemudian, agar tidak menarik perhatian, wanita itu memberikan sinyal untuk kembali bertemu pada jam 7 pagi. Esoknya John bangun kesiangan dan terlihat kalau waktu sudah menunjukkan pukul 11. John pun meminta maaf karena telat bangun. Lalu mereka berdua pun berkenalan. Wanita ini bernama Kim Yo Bin. Ya biar gampang kita panggil dia Kim aja ya. John pun berniat untuk berkomunikasi, tapi Kim lagi-lagi menyuruhnya untuk kembali bertemu pada pukul 7 pagi besok. Saat malam, hujan pun datang. Kemudian mereka berdua menampung air tersebut untuk kebutuhan mereka. Di pagi hari, akhirnya mereka berdua bertemu di waktu yang ditentukan. Setelah itu, Kim menyadari kalau John terlihat kelaparan. Lalu mencoba melempar sebuah bola yang diikat ke tali. Tapi sayangnya, lemparnya tidak cukup kuat. John kemudian menggunakan drone-nya untuk mengirimkan tali. Setelah itu, Kim pun bisa memberikan sedikit makanannya. Saat John sedang makan, ia melihat ada zombie yang menyadari tali yang tadi dilempar Kim. Zombie itu pun segera menarik tali tersebut. Dan sialnya, itu terhubung ke meja makan di kamar Kim. Dan seketika, ia pun pingsan karena terhantam meja. Karena zombinya mungkin merupakan bekas anggota damkar, ia dengan mudah memanjat tali tersebut. John yang melihat pun berusaha menghalau dengan menggunakan drone-nya. Lalu setelah beberapa saat, Kim bangun dan langsung menebas tangan zombie itu. Di dalam kamar, John menyadari kalau persediaan makanan mereka kurang. Lalu untuk bertahan hidup, dia pun memberanikan diri untuk mencari persediaan ke tempat tetangganya. Dan untung saja, di sana masih ada beberapa persediaan makanan. Bahkan, ia pun menemukan setoples Nutella. Terlihat kalau tetangganya ini merupakan seorang pendaki gunung. Dan terlihat juga banyak alat-alat yang berguna untuk bertahan hidup. Di sana, ia pun mendapatkan walkie-talkie. Lalu seperti biasa, kalau lagi adegan mencari persediaan begini ya, pasti akan ada jump scare-nya. Seketika, dia disergap oleh zombie dari belakang. Tapi untungnya bisa lolos dan kembali ke dalam kamar. Ia pun membagi sebagian makanan itu kepada Kim serta menaruh walkie-talkie-nya. Di pagi hari, untuk pertama kalinya mereka bisa berkomunikasi melalui suara. Lalu mulai menceritakan kisah hidup masing-masing. Di mana John adalah seorang gamer, dan Kim mempunyai fobia ketinggian karena dulu pernah jatuh dan cedera. John juga berterima kasih kepada Kim karena dulu mencegah dirinya untuk bunuh diri. Tapi Kim hanya bilang kalau John bisa selamat bukan karena dirinya,
melainkan karena keinginan John untuk tetap hidup. Dan sekilas kita akan melihat kalau di ruangan Kim juga ada tali untuk gantung diri. Ya, di sini bisa kita asumsikan kalau Kim mungkin juga pernah putus asa seperti John. Di saat mereka tengah berkomunikasi, John merasa kalau mendengar suara hujan turun. Tapi saat melihat dari jendela, tak terlihat ada setetes air yang turun. Dan ternyata itu adalah suara langkah kaki para zombie yang berlari masuk ke dalam gedung. Kalau menurut Om ya, mungkin mereka sudah kehabisan mangsa, jadi mulai mencari para manusia yang masih hidup. Zombie itu pun telah sampai ke lorong depan kamar Kim. Lalu karena panik, ia tidak sengaja menyenggol rak di sana hingga menimbulkan suara yang keras. Untung saja John ini banyak akal untuk mengalihkan para zombie. Dengan cepat ia menelpon kamar yang berada jauh dari kamar Kim agar para zombie tertarik dengan suara teleponnya. Karena kejadian ini, Kim dan John memutuskan untuk pindah tempat ke lantai 8 di atas kamar John. Dikarenakan Kim telah memantau lantai itu dan berasumsi kalau keamanannya lebih terjamin. Mereka pun menyusun rencana. Lalu John bilang kalau dia akan turun dulu dan mengalihkan perhatian agar Kim bisa turun dengan lebih aman. Tapi nampaknya Kim mempunyai rencana lain. Dengan tekad untuk bertahan hidup serta menghiraukan fobianya akan ketinggian, ia langsung turun melompat melalui balkon dengan menggunakan seutas tali. Kemudian berusaha untuk menerjang masuk melawan para zombie di bawah. Tapi ya, di saat yang kritis, John membantu Kim dengan cepat lalu masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 8. Saat sampai di sana, ternyata ada zombie yang melihat lalu memanggil teman-temannya. Tapi untung saja mereka ditolong oleh seorang pria yang tinggal di lantai itu. Mereka pun mulai bertukar cerita, dan Kim sedikit heran karena selama berhari-hari memantau apartemen John, ia yakin kalau di lantai 8 ini tidak ada orang. Pria itu kemudian memberikan mereka makanan dan bilang kalau makanan di tempat itu cukup hingga tim penyelamat datang. Kim dan John pun senang karena seperti menemukan harapan untuk keluar dari sana. Tapi nggak lama setelah makan, John tiba-tiba tertidur, dan Kim pun mulai lemas tak berdaya. Pria itu mengikat tangan John, terus menyeret Kim ke sebuah ruangan, lalu menguncinya dari luar. Saat di dalam, Kim langsung histeris karena ternyata ada zombie wanita yang diikat di ruangan itu yang langsung menyerang. Pria itu pun bercerita kalau zombie itu adalah istrinya dan telah berhari-hari kelaparan. Jadi dia berniat untuk menjadikan Kim sebagai menu makanan istrinya. Gak lama John pun tersadar, lalu menodongkan pistol ke arah pria itu. Kemudian memintanya untuk membebaskan Kim. Tapi pria itu malah melepaskan tali yang mengikat ke istrinya agar dapat langsung memangsa Kim. John dengan cepat mengambil ikatan itu. Tapi karena masih dalam pengaruh obat, ia pun tak kuasa menahan amukan lapar si zombie hingga ikatannya terlepas. John seketika berupaya untuk membuka pintu, tapi langsung dihalangi oleh pria tersebut. Gak lama, tidak terdengar suara apapun lagi dari dalam kamar. Pria ini pun penasaran dengan keadaan di dalam. Kemudian membuka pintunya. Ternyata di dalam, Kim telah menunggu. Lalu menjebak pria itu hingga akhirnya ia digigit oleh istrinya sendiri. Tapi atas nama cinta, terlihat kalau pria itu rela menjadi santapan sang istri. Terus karena tahu kalau pasangan suami istri ini sudah tidak terselamatkan, Kim pun menembak mereka berdua. Tapi sialnya, suara tembakan itu terdengar oleh para zombie dan mereka semua pun berlari ke dalam apartemen itu. Kim putus asa dan karena merasa sudah tidak ada harapan lagi, ia meminta John untuk menembak dirinya. Sudah pasti John menolak, tapi Kim bilang kalau ia mau mati sebagai manusia. John dengan berat hati mulai menodongkan pistol itu. Tapi di saat mau menembak, terdengar suara dari arah luar dan terlihat ada beberapa helikopter tengah melintas. Semangat hidup mereka pun meluap kembali. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, mereka langsung berlari menerjang para zombie yang ada di lorong hingga mencapai tangga darurat untuk pergi ke atap. Di tengah perjalanan, John menghadang para zombie untuk naik, lalu menyuruh Kim untuk lari duluan agar dapat lebih cepat memberikan sinyal kepada tim penyelamat. Namun, saat mencapai atap, Kim tidak dapat menemukan satupun helikopter yang lewat. John akhirnya menyusul, lalu memblokir pintunya. Tapi setelah mengetahui keadaan di atas, ia langsung berteriak histeris karena terjatuh ke dalam keputusasaan. Gak lama, para zombie berhasil menobrak ke atap. Dan di saat perlawanan mereka telah habis, tiba-tiba dari belakang muncul sebuah helikopter yang langsung menembak kawanan para zombie tersebut hingga Kim dan John dapat diselamatkan.
Kemudian mereka pun mendapatkan info kalau sudah ada lebih dari 50.000 korban jiwa. Tapi untungnya jaringan komunikasi dan internet di tiap daerah mulai membaik. Berdasarkan hal itulah, tim penyelamat bisa menemukan orang-orang yang masih bertahan. Kita pun akan melihat postingan foto John di sosial media yang bilang untuk terus bertahan hidup. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, secara garis besar sih, Om suka dengan film ini karena sedikit banyak bisa mengobati kangen sama film yang bertemakan zombie. Yah, walau jalan ceritanya simple dan gak banyak plot twist, kalian yang suka dengan Korea pasti suka ngelihat manisnya Mbak Park Shin Hye. Oh ya, sedikit info ya, ternyata naskah film ini merupakan adaptasi dari film Hollywood berjudul Alone yang juga dirilis di tahun 2020. Lalu dibuat versi Koreanya oleh sang sutradara yang bernama Cho Il Hyang. Ya, kalau kalian penasaran boleh dilihat di Google. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.